Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi juga ada pantun sebelum pembukaan ini, yaitu Indonesia Negara Hukum. Assalamualaikum. Nah, di sini kali ini saya akan coba mempresentasikan untuk tugas perkuliahan dengan mata kuliah pelajaran estetika humanisme. Nah, untuk konsepnya di sini saya mengambil salah satu topik yaitu untuk personal study. Nah, saya juga sudah mempersiapkan hasil dari rekapan dengan bentuk PDF dan juga PPT, yaitu nanti akan saya upload di Adlink gitu ya. Nah, sebelum saya menjelaskan, ini juga saya juga perkenalan dulu ya. Nama saya Abdul Karim, saya dari kelas IF 203 dengan NIM yang tertera gitu ya. Nah, untuk yang slide pertama ini ada judul dengan estetika humanisme. Nah, konsep yang saya ambil adalah dengan judul personal study gitu ya. Untuk personal study ini merujuk kepada kegiatan mandiri dan dengan sebuah proses di mana seseorang memiliki kemampuan ya untuk menggali topik, materi, dan jadwal belajar sesuai minatnya. Nah, saya juga di sini memberikan sebuah contoh ya, ada beberapa contoh. Dan ada 3 poin, yaitu poin pertama, belajar bahasa Inggris misalnya ya, dengan menggunakan aplikasi Duolingo, Rosetta Stone. Nah, ini biasanya ada yang free dan ada juga yang memang berbayar gitu ya, tergantung kita mencari referensi. Dan untuk yang kedua adalah memahami investasi saham. Nah, sekarang itu kita bisa belajar investasi saham mudah yang bahkan banyak di Google. Dan sekarang juga ada yang namanya yang lagi booming yaitu Timothy Ronald. Nah, itu kita bisa mencerna atau mencontoh atau belajar di suatu YouTube ataupun di Instagram ataupun media sosial lainnya gitu ya. Dan yang ketiga adalah menguasai programming. Nah, ini mencakup beberapa faktor yaitu karena programming ini biasanya kita harus menggunakan logika gitu ya. Misalnya kita membuat suatu program gitu ya. Nah, program ini kan biasanya diawali dengan flowchart. Nah, dengan cara sederhananya, untuk menguasai sebuah programming ini dan ketika kita mempunyai sebuah project, biasanya kita disuruh membuat flowchart. Nah, flowchartnya ini dibikin sederhana, semisal kita memasak. Memasak itu bagaimana dari cara memasak kita sampai dengan makanannya itu bisa dihidangkan. Contohnya kita memasak telur. Yang harus kita persiapkan adalah eh, bahan-bahan telur, garam, terus juga alat-alat dapurnya. Nah, itu awal awal mula yang harus dibikin di flowchart adalah seperti itu. Seperti bagaimana step by step memasak telur dari mentah hingga matang dan siap dihidangkan. Dan apa manfaatnya dari personal study ini? Nah, saya berikan 3 contoh, yaitu meningkatkan motivasi belajar, mengembangkan disiplin, dan juga memperluas pengetahuan, gitu ya. Oke, lanjut ke slide yang selanjutnya, yaitu ada faktor dan personal study, gitu ya. Nah, ini adalah cara seseorang memahami dirinya sendiri secara menyeluruh dengan cara pandang dan mengevaluasi dirinya dan mencakup kepada keyakinan, persepsi, dan nilai. Gitu ya, anak-anak. Nah, untuk faktornya apa bentuk dari personal study ini? Yaitu satu, itu bisa dari pengalaman pribadi. Nah, untuk dari pengalaman pribadi ini kita bisa misalkan belajar banyak dari apa dari mengkaji diri sendiri gitu ya. Apa yang sudah kita lakukan di mau masyarakat ataupun di lingkup kerja gitu. Nah, yang kedua interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini sangat dibutuhkan juga ya karena kalau tidak karena kan kita itu maksudnya hidup eh, di sosial ya, jadi jangan introvert gitu ya. Nah, kalau introvert kita susah nih buat interaksi sosialnya gitu. Nah, untuk yang ketiga ada budaya dan lingkungan. Nah, ini juga mempengaruhi dari faktor juga ya. Karena kan banyak budaya.
budaya di Indonesia dan lingkungan juga pasti berbeda-beda. Nah, kita harus pandai-pandai memilih lingkungan dan budaya juga. Ya, contohnya kita sebagai semisal kita adalah eh, lingkungannya umat Muslim dan umat Kristen. Nah, itu harus saling toleransi antar agama gitu ya. Nah, di sini juga ada keterampilan praktis gitu ya. Nah, keterampilan praktis ini biasanya ada beberapa faktor. Nah, saya coba beri contoh yaitu bisa belajar kapan saja dan di mana saja, dan kesehatan mental dan juga kesiapan karir. Nah, untuk poin yang pertama bisa belajar kapan saja dan di mana saja karena dia sudah mengkaji dirinya sendiri dari perspektif nilai, terus juga keterampilan sehingga dia mampu survive di dunia kerja ataupun di lingkungan sosial gitu ya. Dan kesehatan mental tentunya juga mencakup karena untuk survive di dunia kerja ataupun di lingkungan sosial bermasyarakat itu kita juga harus menyiapkan mental karena kita juga akan menemukan karakteristik dari berbagai ini ya dari berbagai kalangan. Misalkan ada orang yang dari timur, misalkan ada orang yang dari misalkan Jawa Barat, nah itu akan beda-beda karakternya gitu ya. Dan untuk kesiapan karir ini bisa mencakup juga kepada self concept gitu ya, karena untuk self concept ini untuk kesiapan karir mungkin yang udah mengkaji dirinya dari segala macam perspektif, dia akan menemukan suatu passion di mana dia akan bekerja dan mungkin akan menyiapkan sebuah sertifikasi, bahkan mereka juga akan belajar sendiri gitu ya untuk kesiapan karirnya. Nah, ini juga ada beberapa faktor internal dan juga dari eksternal gitu ya. Nah, saya coba dari internal dulu yaitu dari motivasi, disiplin dan juga self concept gitu ya. Dan untuk dari eksternal ada sumber daya, lingkungan, dan dukungan sosial gitu ya. Mari kita bahas dari segi internal terlebih dahulu gitu. Nah, untuk dari segi internal itu kan adanya motivasi gitu ya. Jadi kita harus kuat juga dengan keinginan pribadi untuk belajar gitu ya. Misalkan kita juga menguasai skill programming tadi gitu ya, dan skill-skill baru ataupun bisa solving problem atau memecahkan masalah gitu. Nah, untuk yang kedua ini ada juga di disiplin gitu ya. Nah, dari disiplin ini, konsistensi dalam menjalankan jadwal belajar tanpa pengawasan, misalkan yang tadi dia belajarnya tuh mandiri gitu sendiri. Nah, eh, dan yang ketiga ini ada self concept gitu ya. Nah, dari self concept ini karena dia sudah mempelajari dirinya sendiri dari berbagai aspek kehidupan ataupun aspek dari segi lingkungan sosial gitu. Makanya mereka bisa survive di mana saja. Nah, lanjut ke yang eksternal. Ini juga dari eksternal ada sumber daya, lingkungan, dan juga dukungan sosial gitu ya. Nah, apa yang disebut sumber daya? Sumber daya bisa misalkan ketersediaan materi di sebuah sekolah. Misalkan kita harus ada LMS, buku, kursus online, ataupun akses internet. Yang terpenting adalah di di zaman modernisasi ini adalah akses internet ya, karena pengetahuan ataupun pembelajaran itu biasanya kita sudah daring gitu ya dari internet. Dan juga ada dari faktor lingkungan gitu ya. Nah, untuk lingkungan ini biasanya tempat yang kondusif. Biasanya kalau orang-orang yang sering self concept itu biasanya mencari tempat-tempat yang tenang atau bebas dari gangguan. Nah, yang terakhir ini ada dukungan sosial. Untuk dukungan sosial ini adanya mentor gitu ya, karena ini sangat penting dan faktor utama yang menjadikan seseorang menjadi sebuah skill baru dengan adanya mentor, dan mereka juga bisa bertukar pikiran gitu ya. Nah, ada juga mungkin komunitas. Komunitas ini bisa membantu orang-orang untuk mencapai skill yang mereka tuju gitu ya. Dengan komunitas ini mereka bisa bertukar pikiran, bertanya, ataupun hal-hal yang memang mereka sulit. Nah, itu kan biasanya bisa ditanyakan melalui WhatsApp grup atau memang media-media Telegram dan media-media lainnya. Ataupun bisa dengan teman diskusi offline gitu ya.
Jadi kita misalkan belajar di kafe ataupun kita belajarnya ya biasanya sih kita sekarang zamannya di kafe gitu ya, kumpul-kumpul. Nah, yang terakhir ini ada dukungan sosial. Nah, dukungan sosial ini yang tadi sudah kita mencakup ya dari adanya mentor, komunitas ataupun teman diskusi gitu ya. Mungkin untuk presentasi kali ini saya cukupkan. Terima kasih atas perhatian dan supportnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.